Di saat proses belajar mengajar Aina di ruangan ini masih berlangsung, tidak sedikit dari mahasiswa yang sibuk membicarakannya. Mereka sibuk mengagumi dan mengagungkan sosok Aina yang dinilai memiliki aura mahal. Udah cantik, pinter lagi. Definisi sempurna luar dalam situ. Gue yang cewek aja kesemsem, apalagi buaya-buaya itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa aura mahal yang melekat kuat pada diri Aina dan terpancar darinya berhasil membuat level kecantikan Aina berada pada titik yang sulit untuk dimiliki oleh perempuan lain. Ditambah lagi dengan kecerdasannya yang membuat Aina terlihat sangat menarik dan menawan. Aina menunjukkan kecerdasannya. Salah satunya dengan gaya mengajarnya yang terbukti mudah dipahami dan dimengerti oleh mahasiswanya. Beberapa dari mereka yang biasanya terbilang sulit dan harus berulang kali memahami materi agar dapat tercerna oleh otak, sekarang dalam satu kali penjelasan dari Aina sudah dapat memahami dan mengerti. Suara dari para mahasiswanya yang terdengar semakin riuh membuat Aina menghentikan penjelasannya dari materinya. Saya paling tidak suka dengan mereka yang bermain-main dalam belajar. Seloroh Aina membuat mahasiswa yang sibuk berbicara seketika langsung terdiam 1000 bahasa. Mereka tidak menyadari bahwa beberapa menit sebelumnya mereka telah diperhatikan dengan tajam oleh Aina. Apapun yang dilakukan, apapun yang dibicarakan, bahkan jika itu adalah saya tidak akan menyukainya jika hal tersebut dilakukan dengan waktu belajar mengajar sedang berlangsung. Tambahnya, berstatus sebagai dosen baru tidak akan membuat Aina bersikap terlalu manis dan mengikuti hal buruk yang telah dilakukan oleh mahasiswanya. Tidak peduli jika itu sudah menjadi hal yang biasa dan tidak dipedulikan oleh dosen-dosen yang lain. Aina tidak takut mendapatkan kebencian karena tindakan tegasnya. Selama dia benar, maka tidak ada alasan untuk takut. Terkecuali jika memang ada perintah langsung dari saya untuk kalian berbicara. Maka saya persilakan untuk kalian berbicara sepuasnya yang kalian mau. Aina menyorot tajam satu persatu dari mahasiswanya. Aina memainkan spidol di antara dua jarinya. Jika kalian beranggapan ini terlalu keras karena mungkin saja yang lain memaklumi, maka jangan harap saya akan seperti itu. Bahkan kalau saja hanya saya yang bersikap seperti ini seumur-umur kalian menimba ilmu, maka hal itu tetap tidak akan membuat saya goyah dengan sikap seperti ini. Hampir semua mahasiswa tercengang melihat dan mendengar jika Aina yang secantik ini rupanya dapat bertindak tegas dan keras seperti ini. Apalagi wajah datar dan sorot mata tajam yang membuat Aina terlihat seperti sosok lain sekarang. Gue pikir tipe yang lembut gitu, rupanya enggak juga, ucap salah satu perempuan dengan suara pelan. Tapi Aina mendengarnya, membuat dia menerima tatapan peringatan dari Aina. Dengan cepat dia menundukkan kepala dan menutupi wajahnya dengan helaian rambut. Melihat sisi baru dari Aina, beberapa dari mereka mulai membatin dan menyebut Aina sebagai dosen killer. Beberapa dari mereka juga meyakini bahwa sangat kecil kemungkinan untuk dapat bersendau gurau apalagi melempar godaan kepada Aina, seperti yang sempat terlintas oleh mereka. Katakanlah saya sedikit atau bahkan memang sangat otoriter sekarang, karena memang seperti itu yang akan saya terapkan di kelas saya mengajar. Aina memberitahu sejak awal. Aina kembali membuka tutup spidolnya dan kembali melanjutkan penjelasannya di papan tulis. Tapi, sesuatu yang harus Aina katakan membuatnya kembali berbalik badan. Sebagai bentuk peringatan awal, kesalahan yang telah kalian lakukan tadi tidak akan membawa kalian pada sebuah hukuman. Tapi setelah ini, jika masih ada yang kembali berbicara sendiri ketika jam pelajaran saya sedang berlangsung, tanpa adanya perintah langsung dari saya, maka saya tidak akan segan-segan untuk mengeluarkannya dari kelas saya. Terserah kalian ingin menganggap perkataan saya ini sebagai hal yang serius atau tidak. Yang terpenting, jangan pernah menyalahkan saya ke depannya atas apa yang akan kalian terima jika kalian masih bersikukuh untuk bersikap seperti itu. Mengerti? Mengerti, jawab semuanya dengan kompak dan suara keras. Setelah itu Aina kembali melanjutkan penjelasannya. Di saat teman-temannya mulai ketakutan dan panik, Biantara hanya duduk dengan tenang dan santai. Biantara tidak takut, karena memang dia tidak melakukan kesalahan seperti yang teman-temannya lakukan. Dia hanya diam sejak tadi, dengan sorot mata yang bergerak memperhatikan setiap gerak-gerik Aina. Biantara terus seperti itu, sampai jam pelajarannya berakhir. Jam pelajaran selesai.
Seorang dosen muda dengan paras tampan rupawan berlari kecil menghampiri Aina yang sedang berjalan sambil sesekali membalas sapaan hangat dari para mahasiswa. Dia adalah salah satu idola di kampus ini, dan seringkali menjadi bahan perbincangan karena kesempurnaan pahatan pada wajahnya. "Hai," sapanya. Aina terdiam beberapa detik sebelum akhirnya membalas. "Iya, hai. Boleh kenalan?" "Kenalan?" ulang Aina seakan belum mencerna dengan baik perkataan itu. "Iya, saya sudah tahu kamu sebenarnya. Tapi saya pikir kamu belum tahu saya. Jadi rasanya kita perlu untuk berkenalan. Kalau kamu bertanya-tanya tentang alasannya, iya saya pikir karena kita memiliki profesi yang sama di kampus ini. Kalau sudah sama-sama kenal jadi enak kan? Kita juga bisa berdiskusi mengenai mahasiswa di kampus ini untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka dalam belajar." Aina mengangguk setuju membuat dosen muda itu tersenyum senang. "Saya Irsyad, mahasiswa memanggil saya Pak Irsyad. Usia saya 26 tahun. Terserah kamu ingin memanggil seperti apa." Setelah itu Aina dan Irsyad berjalan beriringan menuju ke kantin. Secara kebetulan keduanya memang sedang sama-sama lapar dan ingin menuntaskannya dengan menikmati makanan di sana. Suasana kampus, pengalaman mengajar mahasiswa, cara membantu mahasiswa yang kesulitan dalam menerima materi, dan masih banyak hal lagi yang menjadi topik pembicaraan Aina dan Irsyad setibanya mereka berdua di kantin. Selain faktor dari pengajarnya, kemauan untuk maju juga harus ditumbuhkan dalam diri setiap individunya. Karena sekeras apapun mendorong, jika dari individu itu sendiri tidak ada kemauan, maka hasil akhirnya pun tidak akan semaksimal yang diharapkan, ucap Aina. Benar. Dan tumbuhnya kemauan untuk maju tidak lepas dari peran seorang pengajar yang harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan proses belajar mengajar yang menyenangkan, tapi tidak melalaikan dari tujuan awal. Karena jika lingkungan belajar kurang kondusif, maka dari individu itu sendiri akan tumbuh rasa malas, dan keingintahuan akan pengetahuan perlahan mulai berkurang atau mungkin menghilang, balas Irsyad. Pembicaraan terus berlanjut. Hingga tanpa sadar makanan yang Aina dan Irsyad pesan sudah dingin. "Sepertinya kita harus tukeran nomor deh biar bisa lanjut lagi ngobrolnya," usul Irsyad. "Gimana? Mau?" Aina mengangguk sembari mengunyah makanan di mulutnya. "Boleh." Dari kejauhan Biantara tidak fokus pada makanannya karena terus memperhatikan Aina dan Irsyad yang saling bertukar nomor ponsel. Itu dosen tebar pesona banget sama Bu Salsa. Mentang-mentang punya muka yang oke. Kesal Aril yang sejak tadi juga memperhatikan Aina dan Irsyad. Biantara melirik singkat pada Aril lalu menyeruput sedikit minumannya. Dia tertawa kecil melihat wajah kesal temannya yang terlihat sangat jelas-jelas dengan jari-jari tangannya yang mencakar meja. "Kalau muka lo kayak Pak Irsyad, lo juga udah pasti caper kayak gitu." Cibir Biantara membuat Aril menatapnya tidak terima. "Ogah ye, gue tuh bukan tipe cowok yang kayak gitu. Gak suka gue tebar-tebar pesona. Meskipun ciwi-ciwi yang imut langsung sesek setelah lihat muka gue yang gantengnya ngalahin pangeran Dubai," sanggah Aril. "Oh ya?" ejek Biantara. "Ya iyalah, gue tuh udah setelan dari sananya gak suka dan gak bisa tebar-tebar pesona." "Gak suka karena kenyataannya muka lo pas-pasan," ejek Biantara membuat Aril menyemprotkan air ke arahnya. "Diem lo," titah Aril. "Kok marah sih? Kan kalau udah setelan gak mungkin marah. Atau jangan-jangan belum berdamai dengan kekurangan diri?" Biantara menggoda Aril. "Sekali lagi lo ngomong, gue lempar ini meja ke muka lo," kesal Aril. "Aduh sakit, aduh." Biantara berakting sambil menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Tidak memperdulikan Biantara, Aril kembali menatap Aina dan Irsyad. Hal yang sama juga Biantara lakukan. Melihat keakraban Aina dan Irsyad, Biantara dan Aril setuju jika mereka berdua terlihat seperti teman lama yang baru saja kembali dipertemukan. Canda tawa dan topik pembicaraan yang tidak ada habisnya membuat Aina dan Irsyad juga menjadi sorotan dari beberapa mahasiswa. "Pak Irsyad pakai jimat apaan dah bisa buat Bu Salsa ketawa kayak gitu?" gumam Aril. "Yang pasti bukan jimat yang sering lo sombongin depan gue," balas Biantara membuat Aril menatapnya tajam. Garpu di tangan Aril menjadi pelampiasan kekesalannya. Dia memegang kuat benda yang terbuat dari logam itu, membuat Biantara yang melihatnya kesulitan menahan tawa. "Caper banget jadi manusia," geram Aril.
hendak menimpali perkataan Ariel, tapi mulut Biantara terbungkam setelah teman di kampusnya datang, Sandrina. Boleh ikut gabung nggak? Banyak tempat duduk yang udah penuh soalnya. Ada sih di sana-sana itu, tapi gue udah keburu capek buat jalannya. Pingin duduk, keluh Sandrina. Wajah lelah Sandrina membuat Biantara dan Ariel tidak tega untuk memberikan penolakan. Mereka pun mempersilahkan Sandrina untuk bergabung. Kalian berdua liatin siapa sih? Tanya Sandrina dan hendak menoleh ke arah Biantara dan Ariel melihat. Gak usah dilihat, gak penting. Cegah Ariel dengan suara ketus. Dan Sandrina menurut. Kalau gak penting, kenapa kalian masih ngeliatin? Tanya Sandrina membuat Biantara dan Ariel langsung beralih dari sana. Nih, udah enggak, ucap Ariel setelah menyeruput minumannya. Tidak ingin Sandrina merasa diabaikan, Ariel terus mengajak dia berbicara tentang banyak hal. Sedangkan Biantara dia hanya diam dan fokus menghabiskan makanannya tanpa sedikit pun menoleh pada Sandrina. Yang beberapa kali dia sadari menatap ke arahnya. Belepotan banget makannya, kata Sandrina lalu mengarahkan ibu jarinya untuk membersihkan makanan yang tersisa di ujung bibir Biantara. Enggak, gue bisa sendiri. Tolak Biantara sebelum ibu jari Sandrina menyentuh ujung bibirnya. Biantara mengambil tisu lalu mengusap ujung bibirnya dengan cepat, tanpa sedikit pun melihat pada Sandrina. Arah pandangnya terus menunduk, dan terlihat enggan untuk berkontak mata dengan gadis itu. Gue suapin ya biar gak belepotan lagi. Kan gak lucu ganteng-ganteng makannya belepotan kayak anak kecil, ucap Sandrina lalu tertawa kecil. Dengan cepat Biantara menarik mangkoknya dan menggeleng singkat sebagai bentuk penolakan. Tapi Sandrina tidak menyerah. Dia menarik satu tangan Biantara dan menggenggamnya erat. Biantara, apa yang lagi lo pikirin? Gak biasanya lo kayak gini, kurang fokus gitu. Sandrina mengungkapkan keheranannya. Biantara menarik tangannya. Gue gak kenapa-napa. Terus makan sampai belepotan itu? Sendoknya kebesaran, jawab Biantara. Dia tidak berbohong. Sandrina melihat sendok di atas mangkok Biantara. Memang benar, tapi Sandrina akan terus berkilah untuk mendapatkan kesempatan menunjukkan sikap perhatian dan pedulinya pada Biantara. Meskipun Sandrina tahu, sikap cuek Biantara kepadanya tidak akan pupus hanya karena itu. Kalau gitu ngambil bubur ayamnya jangan banyak-banyak dong, dikit-dikit supaya nggak belepotan, ucap Sandrina. Biantara hanya membalas dengan anggukan singkat. Setelahnya dia kembali menikmati makanannya. Meskipun kenyamanannya itu sedikit terusik karena kehadiran Sandrina. Gue udah jatuh cinta sejak lama sama lo, Bian. Tapi sedikit pun gak ada kemajuan untuk perasaan gue ke lo. Lo makin cuek makin susah juga buat digapai. Tapi gue gak bakalan nyerah. Gue pastikan gue pasti bisa jadiin lo milik gue entah dengan cara yang seperti apapun itu. Batin Sandrina penuh tekad. Ketika sama-sama sedang mengobrol dengan teman meja masing-masing, tanpa sengaja tatapan Aina dan Biantara bertemu. Cukup lama keduanya saling menatap, hingga Biantara merasa familiar dengan mata yang dipandangnya itu. Tuh kan tatapannya gak asing, batin Biantara. Setelah melihat dari ponsel taksi yang dipesannya semakin dekat, Aina buru-buru keluar dan menunggunya. Tidak perlu waktu lama, taksi yang dipesannya oleh Aina sudah tiba. Tunggu, seru Biantara tepat ketika Aina sudah bersiap untuk masuk ke dalam taksi. Merasa seruan itu untuknya, Aina berbalik badan dan menunjuk dirinya sendiri. Biantara mengangguk dan berlari lebih cepat ke arahnya. Duh, dia mau ngapain coba, buang-buang waktu aja. Gak tahu udah sore apa, udah harus ganti peran ini, gerutu Aina dalam hati. Aina menghela nafas kasar dan membuang muka setibanya Biantara di depannya. Aina semakin kesal setelah Biantara yang hanya dia mematung di depannya, dengan sorot matanya yang seperti sedang mencari sesuatu pada diri Aina. Merasa tidak ada hal penting yang membuatnya harus tetap menunggu, Aina memilih untuk kembali pergi. Tapi Biantara langsung mencegahnya membuat Aina harus kembali berbalik badan. Saya bukan pengangguran yang memiliki banyak waktu untuk menunggu orang lain memperhatikan saya, ketus Aina. Si paling sibuk, cibir Biantara dengan suara pelan. Memang, balas Aina yang masih dapat mendengarnya. Tunggu dulu, seru Biantara ketika Aina hendak kembali masuk ke taksi. Dengan berat hati Aina mengikuti perkataan Biantara.
meskipun dia sudah sangat ingin mencakar wajah menyebalkan yang Biantara tampilkan. Saya hitung sampai 3. Jika tidak ada sesuatu yang kamu katakan, itu artinya tidak ada lagi waktu dari saya untuk kamu, ucap Aina. 1, 2, sebelum ini apa kita pernah bertemu? Tanya Biantara. Tidak, jawab Aina sangat singkat, lalu langsung masuk ke dalam taksi dan pergi dari sana. Biantara menatap kepergian taksi yang ditumpangi Aina sampai tidak terlihat lagi. Setelahnya, sesuatu yang terdengar sedikit konyol terlintas dari dirinya karena sikap cuek Aina. Kenapa dia bikin penasaran? Batin Biantara.